Guys, jumpa lagi di Meguri Jepang. Jadi dalam video kali ini tuh gue pengen jawab pertanyaan dari kalian yang sering dilontarkan ke gue gitu tentang gimana sih kehidupan di Jepang, terus gimana sih caranya gue bisa dapat visa kerja di Jepang. Terus banyak banget, bang, gimana sih biaya ke Jepang tuh berapa gitu. Pokoknya banyak banget yang ngechat gue, yang pakai akun-akun baru gitu, tiba-tiba ngechat FB gue dan ngechat nanya-nanya gitu. Banyak yang nggak gue bales karena gue juga sibuk kerja di sini dan sibuk dengan kegiatan gue, jadi sorry banget ya nggak kebales gitu. Oke, jadi dari pertanyaan pertama yang dilontarkan tuh banyak yang nanya, bang, gimana sih caranya bisa sukses di Jepang tanpa ada prestasi sama sekali gitu. Mungkin ya buat kalian yang udah kenal gue lama kan tahu banget lah background gue seperti apa gitu dulunya gitu. Jadi di sini gue bisa jelasin kalau sekolah ke Jepang lewat jalur swasta tuh nggak perlu kalian punya prestasi atau keahlian khusus. Yang penting kalian ada uang sama terus ada niat, itu pasti kita bisa berangkat ke Jepang dalam jalur sekolah swasta gitu. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya waktu pertama kali kita datang ke Jepang tuh kita tuh nggak langsung kayak kuliah gitu. Kita diharuskan buat belajar bahasa Jepang dulu dari nol gitu. Jadi kita belajar bahasa Jepang dari nol, dari kayak ya nulis bahasa Jepang, belajar baca, terus pokoknya belajar ngomong juga, pokoknya dari nol gitu kayak anak TK gitu. Jadi nggak perlu keahlian khusus atau gimana gitu. Dan kurang lebih kalau belajar bahasa Jepang di Jepang itu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan waktu itu gue belajar bahasa Jepang tuh kurang lebih 2 tahun yang di Jepang tuh. Berikutnya buat pertanyaan soal biaya yang sering banyak banget yang nanya ke gue, bang, biaya sekolah ke Jepang tuh berapa gitu. Pokoknya banyak banget yang sering nanya ke gue, banyak yang gue bales sih, soalnya gue kan juga nggak berani, soalnya setiap daerah sama setiap sekolah tuh pasti bayarnya beda-beda. Jadi buat pengalaman gue sendiri ya, waktu itu gue sekolah bahasa Jepang tuh dapat di prefektur Okinawa, yang kota Jepang yang paling bawah itu, pokoknya kota Jepang yang paling murah banget. Pokoknya gue dulu habis kurang lebih 90 sampai 100 jutaan. Itu dari nol banget, dari gua sekolah bahasa Jepang di Indonesia, terus dari buat gua ngurus-ngurus visa, ngurus paspor segala macam, sambil sama tiket pesawat gitu kurang lebih habis 90 jutaan. Jadi 90 juta dari sini tuh gua dulu udah dapet apa namanya bayaran sekolah selama 6 bulan sama bayar apa tuh selama 6 bulan. Jadi kenapa bayaran sekolah buat swasta ke Jepang itu mahal? Soalnya kita kan lewat jalur swasta, jadi nggak ada keterkaitan sama pemerintah gitu. Jadi pokoknya kita semua gitu biayanya. Terus juga buat pengaruh banget tuh kurs Jepang ke Indonesia gitu. Soalnya mata uang Jepang tuh kan juga besar banget. Jadi juga kurs tuh ngaruh juga sih. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga yang sering dilontarkan ke gue itu tentang, bang, gimana sih kehidupan pelajar yang berada di Jepang itu, yang lewat jalur swasta gitu. Jadi ya mungkin setiap orang kehidupannya beda-beda ya. Buat gue bayar sekolah sendiri, soalnya gue udah pokoknya 100 juta dari orang tua tuh udah, sini gue bayar sekolah sendiri, semuanya sendiri, bayar apartemen juga sendiri. Jadi kehidupan di Jepang tuh cukup sulit banget bagi gua. Itu masa-masa tersulit bagi gua dalam kehidupan gua pokoknya. Karena di sini gua juga diharuskan buat bayar sekolah, terus bayar apartemen juga, terus buat kebutuhan sehari-hari juga. Terus di Jepang tuh juga pajaknya mahal banget. Jadi pokoknya gua harus banting setir lah buat mikirin keuangan gua sendiri gitu. Jadi di Jepang tuh buat pelajar ada sistem yang namanya tuh part time atau kerja paruh waktu. Jadi sambil kita belajar kita bisa nyambi buat gawe atau yang kerja part time gitu. Buat regaksi sendiri buat pelajar Jepang itu kita bisa kerja dalam 1 minggu itu dibatasin, bisa kerja dalam waktu 28 jam gitu, nggak boleh lebih pokoknya. Kalau lebih kalau lebih bisa auto sih. Kalau ketahuan polisi bisa dipulangin ke Indonesia. Tapi karena di sini pangan gua nih, karena di sini gua terhimpit dengan masalah keuangan sih, gua dulu kerja bisa 2 sampai 3 kerjaan sih. Tapi kerjanya ya diam-diam gitu, jangan sampai ketahuan pemerintah pokoknya. Terus di sini karena gua juga kan diharuskan buat bayar
sekolah sendiri, buat bayar apartemen juga, buat kehidupan gua, buat makan, buat main juga. Pokoknya susah banget. Sampai-sampai itu waktu itu banyak teman-teman gue yang harus pulang ke Indonesia karena ya itu terhimpit dengan masalah keuangan. Itu banyak banget yang gagal di tengah jalan buat pelajar di Jepang. Banyak yang nggak kuat ya udah langsung kaburan gitu, dia lebih milih kaburan daripada sekolah nerusin karena ya berat banget gitu sekolah di Jepang dalam jalur swasta tuh. Terus banyak juga yang cuma lulus sekolah bahasa Jepang nggak nerusin ke universitas gitu karena masuk ke universitas itu juga mahal banget. Waktu itu gue masuk ke universitas itu bayaran pertama daftar ulangnya tuh kurang lebih habis 50 juta gitu. Terus belum bayaran-bayaran yang lainnya, pokoknya berat banget buat masuk universitas, jadi banyak banget yang harus dipulang gitu. Terus banyak banget yang cuma lulus sekolah bahasa Jepang terus balik doang gitu, jadi percuma gitu. Kalau cuma lulus bahasa Jepang terus balik tuh nggak ada artinya gitu. Jadi makanya itu kalau kita Jepang tuh harus benar-benar niat. Kalau niat kita sekolah, kita harus giat banget sekolah. Kalau niatnya cuma bekerja, gua saranin buat ya ngambil jalur magang atau ya itu apa ada sekarang Tokuti Gino Visa gitu. Mending gak usah sekolah karena berat banget gitu. Sekolah sambil kerja tuh berat, nggak gampang. Ya, buat pertanyaan selanjutnya ya yang sering dilontarkan gue tuh tentang bang, sekolah bahasa Jepang di Jepang tuh berapa lama sih lamanya gitu. Jadi gue di sini nggak bisa nerapin yang sebenarnya gitu karena setiap orang tuh beda-beda gitu jalurnya. Ada yang cuma sekolah bahasa Jepang setahun, ada yang setahun setengah, ada juga yang 2 tahun. Nah, waktu gue tuh kebetulan gue yang ambil program yang 2 tahun pokoknya. 2 tahun terus gue lanjutin ke universitas yang D3 itu, nggak S1 gue. Karena gue udah pusing banget di sini nggak mau mikir panjang, gue ambil yang D3 doang. Jadi di sini sebenarnya kalau kita udah punya S1 di Jepang, kita lulus sekolah bahasa Jepang tuh bisa langsung kerja di sini. Kalau bahasa Jepang kita bagus dan kita punya kemampuan khusus gitu, kita bisa langsung kerja. Tapi kalau kita nggak punya S1 Jepang, kita lulus bahasa Jepang tuh kita haruskan buat masuk ke universitas dulu baru bisa kerja di Jepang. Jadi prosesnya gitu. Terus di sini ada kayak pilihan lu ngambil apa sarjana D3 atau yang S1 itu sarjana S1 juga gitu. Jadi kalau yang buat D3 itu kurang lebih belajarnya 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau yang S1 tuh kurang lebih 4 sampai 5 tahun gitu. Jadi gue di sini kebetulan ngambil yang 2 tahun itu karena gue udah nggak kuat banget mikir sekolah di Jepang tuh udah berat banget. Gue ngambil yang 2 tahun. Terus buat pertanyaan selanjutnya ya, sering banget yang dilontarkan gue tuh kenapa bang gimana sih caranya kok bisa kerja di Jepang padahal kan lu nggak punya kemampuan khusus atau kayak apa prestasi sama sekali gitu. Ya itu dia tuh di Jepang tuh lulus cita bahasa Jepang tuh ada kayak D3 sama S1, jadi gue ngambil yang D3 itu. Jadi gue sekolah itu kurang lebih 2 tahun dan waktu udah setahun pertama itu gue udah digembleng sama guru gua buat nyari kerjaan gitu. Jadi sistemnya di Jepang tuh kita dapat kerjaan dulu baru lulus gitu, bukan lulus dulu baru nyari kerjaan. Soalnya kita kan pelajar di Jepang ya, jadi kita pakai visa gitu ya. Kalau visa kita habis ya tapi belum dapat kerjaan, kita harus pulang ke Indonesia gitu. Jadi banyak banget yang apa namanya teman-teman gua tuh yang nggak dapat kerjaan terus balik terus sia-sia gitu, banyak banget. Sebenarnya tergantung dari kita sih gimana kita kayak semangat nyari kerja gimana, terus ada niat nggak buat kerja di Jepang gitu. Kalau di sebenarnya di sini tuh gue nggak terlalu semangat banget sih karena gue juga orangnya kan sibuk baik itu dari apa sibuk bekerja daripada sekolah. Jadi waktu setahun pertama itu gue udah digembleng dari guru gue ya. Jadi gue sering ikut job fair. Terus gue kalau ada kayak apa namanya perusahaan yang apa job fair gitu, gue sering datang dan gue tuh sebenarnya nggak langsung dapat gitu visa itu. Banyak banget yang harus gue laluin di sini. Gue kurang lebih itu apa interview perusahaan tuh kurang lebih ada kalau 10 perusahaan dan ditolak semuanya. Sampai-sampai ada yang kayak CV gua gitu dibalikin ke rumah gua, dikirim balik gitu karena ditolak gitu. Pokoknya perjuangan gua tuh nggak
segampang yang kalian pikir gitu. Nggak, kalau kita udah jamin kita lulus sekolah di Jepang kita dijamin kerja, itu nggak. Kalau kita nggak ada usaha tetap nggak ada, apalagi kalau musim corona kayak gini ya. Soalnya kan gue ngambil jurusan perhotelan gitu, jadi perhotelan tuh sekarang kan kena dampak banget dari corona tuh, yang nggak ada pengunjung sama sekali gitu. Jadi banyak banget teman-teman gue itu yang udah dapat kerja tapi nggak diperpanjang visanya sama perusahaan atau hotel tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus balik. Jadi sini gue termasuk orang yang beruntung banget sih, karena gue disupport banget dari sekolahan terus sama perusahaan yang ini. Walaupun gue pertama masuk itu udah masuk musim corona, jadi sepi banget. Jadi gue kerjanya cuma ya praktek-praktek gitu doang sih. Termasuk gue bersyukur banget gue bisa dapat visa kerja di Jepang gini. Jadi kurang lebih seperti itulah pertanyaan yang sering dilontarkan ke gue. Buat kalian semua yang ada pertanyaan lagi tentang sekolah di Jepang atau pelajar Jepang gimana, bisa tanyain ke gue DM atau chat di Facebook gue. Nanti kalau gue ada apa tuh pasti gue bales. Oke, terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu.